Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar untuk melakukan simulasi dari peristiwa listrik statis. Jadi untuk materi listrik statis sebelumnya sudah saya taruh di video sebelumnya, yaitu tentang listrik statis, dan di video kali ini kita akan melihat fenomena listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disebut statis di sini karena terjadi perpindahan elektron sekali saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Jadi statik atau tetap. Kemudian elektron tersebut setelah berpindah posisinya tetap. Nah, itu adalah pengantar saja untuk video kita kali ini. Nah, anak-anakku semua, kalian lihat di sini ada 3 buah benda, yaitu ada balon, ada sweater atau kemeja yang terbuat dari benang wol, dan juga di sebelah kanan ini adalah dinding. Nah, coba kita lihat, ini adalah balon biasa, kita dekatkan dinding, kita dekatkan kain wol. Nah, ini balon biasa. Nah, di dalam benda-benda ini, di dalam sweater ini, di dalam balon maupun di dalam dinding terdapat muatan-muatan, yaitu muatan seperti yang kita ketahui kemarin, ada muatan positif yang disebut proton dan ada muatan negatif yang disebut elektron. Jadi yang biru ini adalah elektron, yang merah ini adalah proton. Nah, dalam keadaan netral, jumlah proton dan elektron itu dalam jumlah yang sama. Kita bisa lihat bahwa di sini digambarkan bahwa proton dan elektronnya jumlahnya sama, baik pada sweater, baik pada balon maupun pada dinding. Nah, peristiwa listrik statis itu terjadi karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Sebelumnya mari kita coba, kita dekatkan dinding ini kepada balon ini kepada dinding. Kita lihat tidak terjadi apa-apa pada muatan positif maupun muatan negatif antara balon dengan dinding. Kita dekatkan balon ini ke meja, kita lihat tidak terjadi apa-apa pada muatan-muatan pada sweater dan juga balon. Nah, terus bagaimana caranya supaya elektron-elektron itu dapat berpindah? Caranya adalah tidak didekatkan ya, tapi caranya adalah dengan digosokkan. Jadi elektron dapat berpindah jika digosokkan antara satu benda dengan benda yang lainnya. Dalam contoh ini kita gosokkan balon ini ke sweater yang terbuat dari kain wol. Kita lihat apa yang terjadi kalau digosokkan. Nah, begitu kita gosokkan, elektron-elektron pada sweater yang terbuat dari kain wol ini berpindah ke balon. Sekarang kita bisa lihat kalau kita lepaskan. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan pada balon berkumpul muatan negatif, sehingga sekarang balon bermuatan negatif. Sedangkan sweater kehilangan banyak muatan negatif atau kehilangan elektron, sekarang sweater disebut dengan bermuatan positif karena protonnya lebih banyak daripada elektron pada sweater, dan kalau pada balon elektronnya lebih banyak daripada protonnya, bermuatan negatif. Nah, yang terjadi adalah terjadi tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif. Karena muatan positif di sini berkumpul di sebelah kanan sweater ini, di daerah ini, dan balon terdominasi oleh muatan negatif atau elektron, maka dia akan tarik-menarik. Tapi kalau kita dekatkan dengan sebelah kiri sweater, kita lihat yang terjadi. Nah, kalau kita gosokkan, maka elektronnya akan berpindah ke balon. Jadi kita tahu bahwa sekarang peristiwa ini sama seperti penggaris yang digosokkan ke kain wol. Jadi listrik statis hanya terjadi pada bahan-bahan tertentu. Tidak semua bahan yang digesekkan dapat menjadi bermuatan. Nah, yang contoh yang di sini adalah balon dengan sweater atau plastik dengan kain wol. Yang terjadi adalah elektron-elektron dari sweater kain wol ini berpindah menuju ke balon. Nah,
Sekarang balon yang sudah bermuatan negatif ini, mari kita dekatkan dengan dinding. Apa yang terjadi? Nah, balon akan melekat pada dinding. Dia tidak akan jatuh. Kenapa? Nah, karena kita lihat di sini. Muatan-muatan pada dinding yang awalnya beraturan setelah didekatkan balon menjadi terpolarisasi atau terkutup, mengutup. Kita lihat karena balon ini bermuatan negatif, maka muatan-muatan negatif pada dinding akan menjauhi balon. Kita lihatnya, karena muatan negatif dengan muatan negatif kan tolak menolak, sehingga muatan negatif pada dinding akan menjauhi balon. Nah, ini terjadi pada area dinding yang berada di sekitar balon, hanya area ini saja. Tapi untuk area bawah ini tidak terjadi apa-apa. Coba kita turunkan balonnya. Nah, kita lihat, begitu kita turunkan balonnya, maka muatan-muatan di tembok sebelah bawah akan terpolarisasi. Muatan negatifnya akan menjauhi balon, sedangkan muatan positifnya akan mendekati balon. Sedangkan di tembok bagian atas tadi kembali seperti awal. Nah, ini seperti kejadian penggaris yang setelah digosok dengan kain wol mampu menempelkan potongan kertas, sehingga kalau di sini maka tidak terjadi perpindahan elektron, tetapi terjadi polarisasi muatan pada dinding atau muatan-muatannya berpisah. Yang negatif kumpul dengan negatif, yang positif kumpul dengan positif. Terus bagaimana kalau kita kembali lagi? Sekarang bagaimana kalau balonnya yang kita gosokkan ke dinding? Apa yang terjadi? Nah, kita lihat tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena gejala listrik statis tidak terjadi pada semua benda. Nah, dalam contoh ini dinding dengan balon tidak terjadi gejala listrik statis walaupun digosokkan. Lain halnya jika digosokkan dengan kain wol. Nah, di sini elektron-elektron dari kain wol berpindah ke balon seperti ini. Sehingga kalau kita dekatkan lagi, maka balon ini akan menempel ke sweater. Kenapa? Balon banyak muatan negatifnya, sedangkan sweater lebih banyak muatan positifnya, sehingga dia bersifat tarik-menarik. Yang satu si sweater bermuatan positif, yang balon bermuatan negatif. Antara muatan yang tidak sejenis maka akan tarik-menarik. Nah, sekarang mari kita menggunakan dua buah balon. Ada balon hijau, ada balon berwarna kuning. Sekarang balon hijau mari kita gosokkan ke sweater. Nah, terjadi peristiwa yang sama, elektron dari sweater wol berpindah ke balon hijau. Sekarang balon hijau bermuatan negatif, sedangkan sweater bermuatan positif. Nah, sekarang balon kuning kita lakukan hal yang sama, kita gosokkan. Nah, sekarang balon kuning juga bermuatan negatif, sweater bermuatan positif. Nah, kalau kita dekatkan seperti ini, balon kuning menempel pada dinding, balon hijau juga menempel pada dinding. Nah, balon hijau bermuatan negatif, balon kuning juga bermuatan negatif. Coba kita dekatkan antara kedua balon, apa yang terjadi? Nah, kalau kita dekatkan antara kedua balon, maka mereka akan saling tolak menolak. Kenapa? Karena balon kuning bermuatan negatif, balon hijau juga bermuatan negatif, atau kedua balon memiliki muatan yang sejenis, sehingga mereka tolak menolak. Coba kita dekatkan lagi. Nah, ini akan tertarik pada sweater. Nah, kalau kita lepaskan di sini, kita dekatkan, nah, maka keduanya akan tolak menolak. Nah, baik, inilah anak-anakku semua simulasi tentang gejala listrik statis. Jadi kenapa disebut statis? Karena elektron setelah berpindah tadi dari kain wol ke balon, elektronnya akan tetap diam di balon. Nah, elektron akan tetap di balon. Nah, balon ini yang setelah bermuatan jika ditempelkan ke dinding akan
menempel pada dinding karena di dinding terjadi polarisasi muatan atau pengkutupan muatan atau pengelompokan muatan, bahasa yang lebih mudahnya. Nah, pertanyaannya, apakah muatan pada balon ini bisa kembali netral? Nah, ini bisa. Jadi muatan negatif pada balon ini bisa keluar dari balon dan balon kembali menjadi netral dengan cara misalnya disentuhkan ke benda-benda yang bersifat ground atau bersifat menyerap muatan. Seperti apa? Seperti bumi, tanah atau bumi, atau bisa juga tangan kita. Jadi tangan kita nanti kalau balon ini kita pegang, maka elektron-elektron ini akan berpindah ke tangan kita dan selanjutnya balon akan kembali menjadi netral seperti ini. Baik anak-anakku, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekiranya kalau ada kesalahan penyajian, saya mohon maaf dan kalian bisa memberikan komentar untuk pembenaran kalau ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.